Salam bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam pembahasan kita Khotbah Minggu 11 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan bersama dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita Minggu 11 Agustus 2024 tertulis dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mari kita mengikutinya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padan amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus menyadari dan mengetahui bahwa zaman sekarang adalah zaman maju, zaman yang serba canggih. Apa saja kita bisa jangkau dengan cepat. Bahkan apa saja bisa berpengaruh kepada kehidupan kita. Interaksi kita dengan orang lain, cara kita berhadapan dengan media sosial, atau cara kita hidup berdampingan dengan orang lain. Hal-hal itulah yang sangat banyak memberi kontribusi bagi perkembangan kita. Baik dari pola pikir, paradigma berpikir, atau bahkan cara kita bertindak. Oleh karena itulah sering sekali kita mendapati ada orang yang sebelumnya kelihatan baik, kelihatan benar, tiba-tiba sudah menjadi bahan gunjingan bagi orang di sekelilingnya. Globalisasi sedang terjadi. Ada banyak orang yang meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, bahkan bagi sebagian orang Kristen, mudah sekali mengesampingkan firman Tuhan. Nilai-nilai dunia sekularisme yang menyebar dengan mudah meresap dalam hidup setiap orang, muda atau tua. Kita sangat mudah terbuai dengan gaya hidup dunia yang tidak berpadanan dengan hal-hal yang baik dan benar. Semua orang sesungguhnya memiliki hidup yang terbelenggu dengan dosa dalam hidupnya. Itulah kehidupan manusia yang lama, yang sebelumnya belum mengenal kebenaran, kematian, dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan manusia. Kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa sangat menyenangi tempat yang kotor dan bau busuk seperti lalat. Mulut kita penuh dengan perkataan yang kosong, caci maki dan fitnah. Kata-kata yang mematahkan semangat bukan memberi semangat. Kata-kata yang menekan atau mengejek. Pikiran yang penuh dengan hal-hal yang sia-sia. Perbuatan pun tidak selayaknya. Moral pun semakin bobrok. Bahkan tidak mampu memikirkan orang lain. Yang terutama adalah kesenangan diri sendiri. Tidak memerlukan interaksi dengan hubungan orang lain. Kebodohan dan kedegilan hati. Perasaan yang sudah tumpul. Itulah manusia yang lama. Memang sejak mula diciptakannya manusia, sungguh kita adalah makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia menjadi rusak. Harusnya kita adalah proyektor kehidupan yang mencerminkan kemuliaan dan kehormatan Allah, tidak lagi mampu menjalankan kehendak Allah. Ya, itu adalah kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama saya, kehidupan yang lama saudara,
kehidupan yang lama dari jemaat-jemaat di Efesus. Namun kasih Allah itu sungguh besar, memberikan Yesus Kristus untuk menjadi korban menebus dosa manusia yang sudah sangat banyak. Mengembalikan persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan orang lain yang sempat hilang. Sehingga manusia dapat hidup dalam damai sejahtera, berhubungan akrab dengan Allah, dan bersekutu dengan baik dengan orang lain di sekeliling sebagai perwujudan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan yang baru. Ya, itulah manusia baru. Manusia baru yang bukan secara fisik memiliki banyak barang-barang yang baru, tetapi hati, pikiran, roh, dan perilaku yang baru. Dan mengenakan manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Apakah itu? Apakah yang harus dilakukan dalam kaitan manusia baru yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah yang sesungguhnya? Ya, segala sesuatu yang harus direnungkan dan dilakukan. Bukan hal yang abstrak, tapi nyata dalam penerapan praktisnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai manusia baru, buanglah dusta dan berkatalah benar. Karena kita adalah sesama anggota. Jika antara tangan yang satu dan yang lain saling mendustai, apakah lagi artinya? Atau mata, telinga, kaki yang satu mendustai yang lain, bagaimana bisa berjalan dan melihat kebenaran? Maka sesungguhnya tidak cukup hanya membuang dusta, tetapi harus berkata benar. Ada peningkatan kualitas hidup dari keterangan itu. Yang kedua, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Bisakah marah? Tentu tidak ada orang yang bisa menahan rasa marahnya dengan baik. Tidak ada orang yang dengan lihai mengelola kemarahannya. Apalagi kalau kemarahannya itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik, atau yang tidak benar, atau yang tidak normal. Maka melalui teks ini, kita diajarkan supaya marah dengan benar. Jangan marah sampai berdosa, mengumpat, mengejek, mencaci maki. Dan ada penekanan di sana, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti marah yang berdosa adalah menyimpan marah itu sampai keesokan harinya. Inilah yang dinamakan dendam. Dendam yang tidak bisa menyelesaikan marahnya dalam jangka waktu 24 jam. Dia akan membawa-bawa amarahnya sampai ke tempat tidurnya dan membusukkan tulangnya. Membuat tulangnya menjadi ringan. Berlanjut sampai ke malam hingga ke pagi. Sungguh tragis hidup orang yang penuh dendam. Karena ia akan tinggal di dalam kegelapan. Boleh dibandingkan dari 1 Yohanes 2 ayat 11. Yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Setiap orang harus kuat dan jeli akan tipu daya iblis. Tetap kita akan bandingkan di 1 Petrus 5 ayat 8. Karena iblis selalu berjalan berkeliling hendak memakan mangsanya. Maka waspada dan berjaga-jagalah. Yang keempat, jangan mencuri dan jangan mencuri lagi. Dan bekerja keraslah. Orang Kristen tidak hanya diperintah untuk tidak mencuri, tetapi bekerja keras. Agar yang didapat dengan baik dapat dipakai dan dinikmati dalam hidup keluarga. Hidup kebersamaan yang damai. Bahkan supaya dapat membagikan kepada orang lain. Ternyata tidak cukup hanya tidak mencuri. Ternyata tidak cukup hanya jangan mencuri. Tetapi kita diarahkan untuk menjadi berkat. Yang kelima, jangan ada perkataan kotor, tidak senonoh, tapi perkataan yang membangun supaya orang lain yang mendengar mendapat kasih karunia, kedamaian dan sukacita. Kita sering sekali sulit untuk mengekang lidah kita, mengekang mulut kita, sehingga dengan gampangnya kita mengucapkan kata-kata kita. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa
Untuk berkata-kata itu tidak mengeluarkan biaya, maka dengan sesukanya dia mengeluarkan kata-katanya. Tidak memikirkan perasaan orang yang mendengarnya, bahkan tidak memikirkan efek yang terjadi pada dirinya, bahkan bagi orang lain mendengarnya. Orang lain bisa menjadi patah semangat, orang lain bisa menjadi putus asa, atau orang lain bisa menjadi sakit hati oleh karena perkataan. Karena, karena itu marilah kita belajar untuk memilih kata-kata kita, kata-kata yang penuh dengan semangat, dan kata-kata yang membangun satu sama lain. Yang keenam, jangan mendukakan Roh Kudus. Jalan keluar, bagaimana ketika kita telah mendukakan Roh Kudus atau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Jalan keluarnya adalah pengakuan dosa. Maka setiap saat kita wajib mengakukan dosa kita. Sebab memang kita telah dimateraikan dengan jaminan bahwa kita telah diselamatkan. Dosa kita telah diampuni. Dan Roh Kudus pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita telah dimateraikan dengan keselamatan menjelang hari penyelamatan. Namun kita perlu mengakukan dosa kita. Mengakui setiap kesalahan dan kejahatan kita. Artinya perlu kesadaran dalam kehidupan kita bahwa kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Allah, hanya kasih-Nya lah yang melayakkan kita. Yang ketujuh, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dan segala kejahatan. Yang kedelapan, praktek yang tidak kalah penting adalah hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudara-saudara, kita mau melihat luar biasa, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kali ini. Pentingnya hidup dalam kebenaran di dalam Kristus Yesus. Hidup baru dan hidup menurut kehendak Allah. Bukan omdo seperti kata orang atau omong doang, tapi praktek yang menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Kualitas yang berjalan dalam kehendak Allah. Marilah kita tinggalkan kehidupan yang lama, yang sudah banyak kita terangkan dalam penjelasan tadi. Mari hiduplah sebagai manusia baru, yang diciptakan bukan dari darah dan daging, tetapi dari kasih karunia Allah. Selamat menjalani manusia baru, yang jauh daripada dusta, dan mendekatkan diri, membiasakan diri berkata benar. Selamat menjalani manusia baru, yang jika kita marah jangan sampai berbuat dosa. Dan jika kita marah jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Selamat menjalani manusia baru, yang tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Selamat menjadi manusia baru, yang kalau kita telah pernah mencuri, tidak mencuri lagi, tetapi bekerja keras agar hidup kita bisa kita nikmati dan kita bisa menjadi berkat. Selamat menjalani manusia baru, ketika kita tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, tidak senonoh, tetapi perkataan yang membangun, supaya kita sama-sama mendapatkan kasih karunia, kedamaian dan sukacita. Selamat menjalani manusia baru, jika kita tidak mendukakan Roh Kudus dan mengakukan dosa kita. Selamat menjalani manusia baru dengan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Selamat menjalani manusia baru dengan mempraktekkan supaya kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan
telah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang diperbaharui dari sikap, hati, pribadi, roh, dan pikiran kami, sehingga dalam kasih-Mu kami boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah lewat firman-Mu kali ini. Kuatkanlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan. Amin.
para si roha jala olo masih sesaan dosa. Songo di bata nang manesa dosata. Damang day nang tungmatsay kudang do na pinatorang ni Apostol Paulus na tao si ulahunot tamar hiti-hiti jamito. Mahol do molo ta pangasahon do dirita. Pangasahon man di bata asa bui ta atusi hatanaon jala taulahon. Luar biasa do kudang ni naik kon parsiajarot tasian hatan di bataon. Riko ni na mangulu di bagasan hasitongan bagasan Kristus Yesus. Na puna sangulu na baru jala sumantolo mo ni rohani di bata. Dada kolan omdo manang omong doang. Ale praktek na menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Kualitas ima mardalan di bagasan lomo ni rohani di bata. Alani tatadi koma ngulu nau salpui ngulu di bagasan hidup yang lama nau tapat orang naking ahado perbedaan ni ngulu nalilingi manang kehidupan yang lama jol manalilingi jol manaburuki do jol ma ne baru mangulu mahita di bagasan ngulu ne baru na ditoppa di bata dada sian mudar dohot daging ale marhiti-hiti asin rohani di bata. Alani selamat menjalani manusia baru. Manang selamat marhanguluan na baru di bagasan Kristus na makaulong hita. Margugo mahita mangulahon na hinalomohon di bata di bagasan ngulu na baru. Amin martangian kita. Mula tema diho Tuhan dihatam na baji na mengajari kami asa manotok kami mangasah ko di bagasan ngulu nami asa huboto kami manadikon ngulu na buruki jol mana buruki gabe marhanguluan na baru kami di bagasan Kristus Yesus nang paluaw kami siya nakaragam ni dosa nami. Mula tema diho Tuhan ajari kami mangulahoni saluhut ng ulo nami o partlo mo ni roham. Di bagasan guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.